warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, mari kita mulai dengan membaca doa agar pembelajaran kali ini dapat berjalan dengan lancar dan dapat diterima dengan baik. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, silahkan tuliskan nama dan kelas di kolom komentar sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jangan menyerah, masih ada harapan untuk tetap belajar secara normal di tengah pandemi. Selamat menyimak. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari mengenai bagian-bagian dari tumbuhan, kemudian kita mempelajari tentang struktur dan fungsi jaringan pada tumbuhan, dan kali ini kita membahas tentang apa ya? Nah, untuk mengetahuinya, coba kita perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini yang pertama adalah gambar yang menunjukkan tentang pertumbuhan akar. Kemudian yang selanjutnya ada gambar sebuah pohon besar. Dan yang terakhir adalah gambar dari proses fotosintesis. Nah, dari ketiga gambar ini, kira-kira anak-anak tahu nggak kita kali ini akan membahas tentang apa? Nah, betul sekali. Kali ini kita akan membahas tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Nah, sebelum itu, kita harus tahu dulu nih, tujuan pembelajaran kita hari ini apa? Nah, yang pertama, tujuannya adalah anak-anak sekalian dapat menjelaskan hubungan antara struktur dan fungsi jaringan yang ada pada akar, batang, dan daun, kemudian membandingkan struktur jaringan yang menyusun akar, batang, dan daun. Nah, kita masuk ke pembahasan yang pertama. Struktur dan fungsi jaringan pada akar. Nah, di sini yang pertama bisa kita lihat ada gambar penampang membujur dari akar. Di sini yang berwarna coklat, di sini ada meristem apikal. Masih ingat apa itu jaringan meristem? Betul sekali. Jaringan meristem itu merupakan jaringan yang sel-sel penyusunnya itu aktif membelah. Dan meristem apikal merupakan meristem yang menyebabkan pertumbuhan perpanjangan pada akar. Nah, jadi tahu kan kenapa akar itu dapat tumbuh memanjang ke dalam tanah yang membuatnya makin mencengkram tubuh tumbuhan sehingga tidak mudah goyah. Nah, selanjutnya di bawahnya ada tudung akar. Tudung akar di sini berfungsi untuk melindungi jaringan meristem yang aktif membelah. Kemudian kita masuk ke fungsi dari akar, yaitu untuk menyerap air dan mineral yang ada pada tanah. Kok bisa ya akar menyerap air dan mineral yang ada pada tanah? Nah, di sini kita lihat struktur yang pertama ada epidermis. Nah, epidermis ini merupakan bagian terluar dari akar yang berfungsi untuk melindungi akar itu sendiri. Nah, epidermis di sini tersusun dari sel-sel yang dinding selnya sangat tipis yang menyebabkan akar dengan mudah menyerap air dan mineral yang ada pada tanah. Kemudian epidermis di sini dapat mengalami modifikasi menjadi rambut akar. Di sini terlihat ya rambut akar. Nah, rambut akar di sini berfungsi untuk memperluas bidang penyerapan air dan mineral yang dilakukan oleh akar. Selanjutnya kita lihat di bawah epidermis, yaitu ada korteks. Nah, korteks di sini tersusun dari jaringan parenkim yang dinding selnya tipis dan tersusun renggang. Masih ingat kan fungsi dari parenkim apa? Betul sekali, jaringan parenkim berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan. Nah, kita lanjutkan, di bawahnya ada silinder pusat. Nah, silinder pusat di sini terdiri dari jaringan pengangkut dan jaringan pendukung berupa perisikel dan parenkim empulur. Nah, untuk lebih jelas lagi, coba perhatikan gambar dari penampang melintang akar berikut ini. Nah, di sini terlihat ya, bagian terluar merupakan epidermis, di bawah epidermis ada korteks, kemudian ada silinder pusat. Nah, pada silinder pusat ini terdapat jaringan pengangkut berupa silem dan flow. Kemudian, di antara korteks dengan silinder pusat ini terdapat endodermis. Nah, pada endodermis ini ada yang namanya pita kaspari
tahu ya kenapa akar itu dapat menopang tumbuh-tumbuhan, kemudian dapat menyerap air dan mineral yang terdapat di dalam tanah. Kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu struktur dan fungsi jaringan pada batang. Masih ingat kan fungsi batang? Nah, fungsi batang yaitu untuk menopang bagian tumbuh-tumbuhan yang berada di atas tanah dan sebagai jalur pengangkutan air dan hasil fotosintesis yang dihasilkan oleh daun. Coba kita perhatikan gambar penampang melintang pada batang berikut ini ya. Nah, pada bagian terluar di sini sama seperti pada akar, yaitu ada epidermis. Nah, epidermis di sini masih sama fungsinya, yaitu sebagai pelindung jaringan di bawahnya. Pada batang tumbuhan dikotil yang sudah dewasa, epidermis ini akan rusak dan digantikan oleh periderm atau yang disebut dengan jaringan gabus. Sama seperti pada akar, di bawah jaringan epidermis terdapat jaringan korteks yang tersusun dari jaringan parenkim yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Nah, masih ingat nggak contohnya apa dari tumbuhan yang menyimpan cadangan makanan pada batang? Betul sekali, contohnya yaitu pada kentang dan pada rimbang kunyit. Kemudian selanjutnya di sini ada jaringan pengangkut berupa xilem dan phloem. Nah, xilem dan phloem pada batang ini merupakan kelanjutan dari xilem dan phloem yang berada pada akar. Nah, pada tumbuhan dikotil dan monokotil tetap terlihat perbedaan pada jaringan pengangkut xilem dan phloem yang dapat terlihat jelas ya. Di sini dapat kita lihat pada tumbuhan monokotil jaringan pengangkut tersusun secara melingkar dan teratur. Sedangkan pada tumbuhan monokotil jaringan pengangkut xilem dan phloemnya itu tersebar dan tidak merata. Dan ada juga loh perbedaannya jaringan pengangkut pada tumbuhan dikotil dan tumbuhan monokotil pada batangnya. Nah, pada tumbuhan dikotil antara xilem dan phloemnya itu terdapat kambium, sedangkan pada tumbuhan monokotil tidak ada. Nah, apa sih fungsinya kambium yang berada di antara xilem dan phloem ini? Nah, ada fakta unik loh tentang kambium yang berada di antara xilem dan phloem ini. Nah, yang disebut dengan lingkaran tahun. Melalui lingkaran tahun ini, kita dapat mengetahui usia dari suatu tumbuhan. Kok bisa sih? Nah, jadi ini nih gambar lingkaran tahun. Nah, lingkaran tahun ini membentuk area gelap dan area terang yang menandakan tumbuhan ini hidup pada musim yang berbeda. Nah, di sini di daerah gelap ini, di area gelap menunjukkan bahwa tumbuhan ini sedang hidup di musim kemarau. Kok bisa ya kita tahu begitu? Karena pada musim kemarau, intensitas air yang diserap oleh tumbuhan itu cenderung sedikit, yang menyebabkan pertumbuhan selnya tidak terlalu signifikan dan selnya itu tersusun rapat, sehingga terbentuklah area gelap pada batang ini. Kemudian pada musim hujan, intensitas air yang diserap oleh tumbuhan itu akan meningkat dan banyak, kemudian menyebabkan pertumbuhan sel-selnya itu membesar sehingga terbentuklah daerah terang. Pembahasan terakhir yaitu mengenai struktur dan fungsi jaringan pada daun. Nah, masih ingat kan apa itu fungsi daun? Yang pertama, menyerap karbon dioksida dari lingkungan untuk melakukan proses fotosintesis. Yang kedua, yaitu transpirasi. Dan yang terakhir, respirasi. Nah, coba perhatikan gambar penampang melintang daun berikut ini. Di sini terlihat jelas ya, karena daun memiliki dua permukaan, jadi daun memiliki epidermis atas dan epidermis bawah. Nah, pada beberapa tumbuhan, epidermis juga dilapisi oleh lapisan lilin yang disebut dengan kutikula untuk mengurangi proses penguapan. Kemudian, sel epidermis juga bisa mengalami modifikasi menjadi stomata, menjadi sisik, dan menjadi rambut-rambut. Kemudian, stomata di sini dapat membuka dan menutup menyesuaikan dengan kondisi lingkungan. Pada tumbuhan umumnya, stomata akan membuka pada siang hari untuk menyerap CO2 dari lingkungan, kemudian pada malam hari akan menutup. Tapi,
pada tumbuhan yang hidup di daerah kering, contohnya seperti kaktus. Nah, pada tumbuhan ini, stomata akan menutup pada siang hari dan akan membuka pada malam hari. Kenapa? Karena tumbuhan ini harus mengurangi proses penguapan melalui stomata pada siang hari, sehingga tumbuhan ini tidak mengalami dehidrasi atau kekurangan air. Nah, di bawah epidermis terdapat jaringan mesofil palisade atau jaringan tiang yang berbentuk silinder memanjang yang tersusun secara teratur dan mengandung klorofil. Kemudian di bawahnya terdapat jaringan mesofil bunga karang yang tersusun tidak teratur atau tersusun renggang dan bentuknya juga tidak seragam dan juga tetap mengandung klorofil. Nah, pada tumbuhan monokotil, jaringan mesofil ini tidak berdiferensiasi menjadi jaringan mesofil palisade dan jaringan mesofil bunga karang. Nah, di jaringan mesofil inilah tempat terjadinya proses fotosintesis karena pada daerah ini mengandung klorofil yang dapat menyerap cahaya untuk proses fotosintesis. Selanjutnya, di daun juga terdapat berkas pengangkut, yaitu xilem dan fung yang merupakan keberlanjutan dari xilem dan fung pada batang yang sama fungsinya, yaitu xilem untuk mengangkut air dari akar kemudian ke batang dan disalurkan ke daun. Kemudian flume yang berfungsi untuk mengangkut hasil fotosintesis yang telah dilakukan oleh daun untuk dialirkan ke seluruh tubuh tumbuhan. Selesai deh pembahasan kita pada kali ini. Sudah paham ya tentang struktur dan fungsi jaringan pada akar, batang, dan daun. Jadi dapat disimpulkan ya, dari seluruh fungsi dari akar, batang, dan daun ternyata ada keterkaitannya dengan jaringan penyusun dari akar, batang, dan daun itu sendiri. Pada akar, kenapa akar dapat menyerap air dan mineral yang ada pada tanah? Karena epidermis pada akar tersusun dari sel-sel dengan dinding sel yang tipis sehingga air dan mineral dapat masuk dengan mudah ke dalam akar. Kemudian di akar juga terdapat meristem apikal yang dapat menyebabkan pertumbuhan perpanjangan pada akar sehingga akar dapat tumbuh ke dalam tanah dan dapat menopang tubuh tumbuhan sehingga tidak mudah goyah. Kemudian pada batang terjadi pertumbuhan sekunder, yaitu pertambahan diameter pada batang karena adanya pertumbuhan dari kambium. Kemudian pada daun terdapat stomata yang berfungsi untuk menyerap karbon dioksida sehingga dapat melakukan proses fotosintesis. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak sekalian dapat memahami apa yang telah disampaikan. Jangan lupa komen nama dan kelas sebagai bukti bahwa kalian telah menyimak video ini dari awal hingga akhir. Tetap semangat, jangan menyerah, masih ada harapan untuk belajar secara normal di tengah pandemi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.